Malam Bapak Ibu semuanya, selamat datang di rumah kami untuk Pak Tuen bersama kelompok Markus pada hari ini. Saya bersyukur walaupun hujan, ternyata saya kira tadi saya dan keluarga Pak Tuen dengan Laron. Soalnya Laronnya datang duluan, mulai jam 6 lalu pada datang. Ini ternyata sudah pada datang dan hampir penuh. Terima kasih Rawan-rawan dengan semuanya. Juga terima kasih buat nanti teman-teman pemuda yang akan melayani di situasi yang dingin ini. Semoga nanti bisa menghangatkan kita semua dengan pilihan lagu yang mungkin lebih rancak atau apa. Monggo. Terima kasih untuk pelayanannya. Juga hari ini kami bersyukur bahwa dalam beberapa hal kami keluarga juga dalam kondisi baik. Nanti mohon didoakan supaya kami keluarga dapat semakin dimampukan dalam setiap peran-peran. Kami juga semakin dapat bertumbuh melewati musim-musim dan waktu-waktu kehidupan, sehingga semakin setiap saat semakin lengkap, semakin dewasa dan semakin dipakai Tuhan. Oke, ngaten mawon untuk segala sesuatunya yang mungkin nanti kami siapkan. Semoga berkenan. Apabila ada yang kurang cocok, kami mohon kami mohon dimaklumi. Terima kasih Mas Tito, sudah saya sediakan kursi, kok bawa kursi sendiri. Oh kacau itu ya, kita kursi. Bawa kursi sendiri. Oke, Pak nuwun, monggo untuk selanjutnya kami sebelum kami serahkan, kita akan memuji. Pas momennya hujan, kita akan bernyanyi hujan berkat. Kidung Jemaat 403. Hujan berkat dan tercurah. Kidung Jemaat 403. Oh, kita ini hujan berkat kan tercurah. Hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ayat 4. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Untuk waktu selanjutnya kami sampaikan kepada calon Bapak Pendeta atau gimana ya? Bukan. Oh, bukan. Monggo Pak. Oh, sini aja. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah patungan pada malam hari ini dengan kita berdoa. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Satu Cipta yang senantiasa menyertai dan memberkati umat-Nya,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian nomor 1 dari Kidung Jemaat nomor 400 bait pertama dan kedua. Ibu, tema Pekan Pemuda GKJW tahun 2025 ini yaitu gotong royong anti doyong. Melalui tema ini, para pemuda GKJW dipanggil untuk membangun persekutuan dan kesatuan di dalam Kristus. Para pemuda GKJW diarahkan untuk terlibat dan hadir bagi gereja. Tidak hanya peran dan kehadiran pemuda, gereja dan segala pelayanannya juga dapat hadir sebagai sahabat dan bagi pemuda. Wujud gotong royong adalah pemuda dan gereja saling bekerjasama, hadir dan terlibat satu dengan yang lain. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu nomor 2 yaitu Selidiki Aku. Goodbye.
bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami tempat ini, untuk segala kondisi yang boleh terjadi ya Tuhan. Juga bersyukur untuk hujan yang boleh turun sehingga ruangan ini menjadi lebih sejuk ya Tuhan. Dan juga bersyukur bahwa perjalanan kami dari tempat kami masing-masing tempat ini boleh tidak menemui suatu apapun. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, dan Engkau yang berfirman dan kuasai ruang hati kami, ruangan ini juga ya Tuhan, telinga kami untuk boleh mendengar dan merenungkan firman. Lebih-lebih kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, amin. Firman yang akan kita sama-sama renungkan terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11. Dimohon dengan kasih Saudari Vina untuk membacakan buat kita semua. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tundukkanlah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua hendakkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang sama, tapi mengasihi orang yang kuat. Karena itu hendakkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang melihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengambang dan mencari orang yang dapat dimakan. Malamlah dia dalam singa yang itu, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika selamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Vina. Ya, wah grogi saya. Ini padahal sudah kali kesekian, cuman apa ya? Saya sudah ini ya. Kemudian saya bilang, ya ampun ya, grogi. Iya, padahal ini sudah sekian gitu ya, kali kesekian bahwa pemuda di ini dan tentu saya kayaknya beberapa tahun yang lalu sebelum COVID kayaknya ya, dengan kru yang sama, saya sama Mbak Rahel gitu. Mbak Rahel jadi MC, kemudian saya juga yang membawakan firman. Waktu itu kalau nggak salah di rumah Ibu Pani. Iya betul ya. Di rumah Ibu Pani. Saya grogi. Jadi ini teringat padahal dingin ya. Iya. Bapak Ibu kalau bicara soal pemuda, nah ini kita bukan pemuda ya. Apa yang kira-kira ada di benak Bapak Ibu Saudara terkait dengan pemuda? Sebentar. Sambil kita berjalan, Mbak Rahel, kertas yang akan kita gunakan untuk aktivitas itu bisa dibagikan. Itulah alasannya kenapa kami meminta Bapak Ibu Saudara semua bawa pulpen, karena akan ada aktivitas. Jadi karena itu akan pemuda dan kami diminta untuk melayani, jadi kita akan bersekutu seperti layaknya pemuda bersekutu gitu ya. Jadi nanti akan ada satu-satu sedikit, kita akan lari-larian sedikit begitu ya. Dan ini ada kertas-kertas juga yang akan dibagikan. Nah, kembali lagi kalau bicara soal pemuda, kira-kira apa yang menurut Bapak Ibu dan saudara sekalian identik dengan pemuda? Apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara kalau bicara soal pemuda? Pemuda itu seperti ini, pemuda itu seperti itu. Ditulis apa sih coba? Tadi tulisnya. Tadi diam itu bingung ya. Tulis sama dia jadi. Iya, saya. Iya lo tahu ya. Ya, ini.
Nanti saja nulisnya. Kalau pemuda itu adalah menjauhkan diri daripada narkoba. Wah. Pertama kali. Yang kedua, jangan bergaul bebas. Oke. Yang ketiga, harus pegang iman yang teguh. Ibadah teguh ya. Tuh, sudah cukup. Muni. Ya, boleh dijawab. Karena kertas itu nanti aktivitasnya nanti di bagian akhir. Ya, makanya aku tanya jawab apa tulis. Ya, jadi kalau ibu kita bicara soal muda itu begini, muda itu begitu. Kira-kira apa yang ada di benak saudara dan bapak ibu sekalian? Tadi terima kasih Pak Daud sudah mengungkapkan Semangat, muda adalah orang yang semangat, kuat, kuat, terus banyak ide. punya ide. Terima kasih Pak Wira. Ada lagi? Hah? Lina. Penerus generasi gereja. Nih Bu Mani. Terus Kreatif. kadang ya cepat emosi. Kadang cepat emosi ya, ini ya berapi-api gitu ya, ekspresif sekali, emosi. Kemudian Masa-masa terindah. masa-masa terindah. Wah, enak, sudah pernah muda ya. Iya. Kita belum tua. Iya. Lalu Masa-masa terindah. iya, ini saya sedang menikmati masa-masa muda saya. Tiba-tiba sudah 27 tahun ya, nggak mengurus keadaan dan mengurus kepala ya. Sudah 27. Kadar langsung. Iya, kemudian ada lagi? Lepas untuk berkarya. Tapi juga idealismenya tinggi sekali gitu ya. Itu yang mungkin mengakar gitu Pak, untuk para pemuda. Terus kritis, Bisa juga. gimana dengan suka melawan? Nah itu. Nah itu, Pak Daud langsung bilang, nah itu. Sepakat Bapak Ibu kalau suka melawan, atau mungkin cenderung lantang begitu ya. Iya keras bukan lebih. Keras boleh ada pada relnya. Ada relnya. Tapi kadang-kadang muda keluar dari rel Pak ya. Ya, Iya. Ada banyak. termasuk saya waktu masih muda. Wah. Termasuk Pak Daud ketika masih muda. Nih. Iya. Ada banyak penggambaran tentang pemuda begitu. Yang kita identikan itu muda itu seperti ini gitu. Nah, meminjam istilahnya, meminjam perkataan dari seorang Tan Malaka. Ibu pernah mendengar seorang bernama Tan Malaka? Pernah tertulis zaman beberapa tahun yang lalu. Satu kata-katanya sungguh menarik adalah begini. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda. Maka kalau kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Tan Malaka ini, sebenarnya pemuda itu memiliki bagian yang penting dalam menjaga satu idealisme, memberi semangat, memberi bahan bakar untuk perkembangan suatu komunitas. Ya itu tidak terlepas juga dari komunitas bergereja kita. Nah, bacaan pada hari ini sejujurnya Bapak Ibu kita bisa melihat ada beberapa poin yang jadi redaksi kita gitu ya. Yang pertama adalah untuk tunduk kepada orang tua pada ayat yang kelima. Kemudian juga untuk merendahkan diri, untuk menjaga diri dari kesombongan, bukan merendahkan diri dalam hal yang negatif, tapi dalam hal yang positif begitu ya, supaya tidak besar kepala. Kemudian menyerahkan kekhawatiran supaya tidak menjadi khawatir. Lalu kemudian menjadi sadar dan waspada tentang gangguan iblis, tentang apapun yang mengganggu hidup, merusak kehidupan. Namun dari masing-masing poin ini, pemuda juga mempunyai pergumulan yang saya rasa cukup berat. Yang pertama, ajaran tunduk pada orang tua. Oke, mungkin orang tua dalam hal ini adalah generasi yang sebelumnya. Kita bicara dalam
jarak generasi antar generasi begitu. Mungkin yang kelahiran kalau kita bisa pernah mendengar tentang Gen Z, millennials, Gen Y, Gen X, baby boomers, apapun. Dan hari ini semua generasi itu sedang berkumpul dalam satu ruangan. Dari yang paling senior sampai yang baru umurnya berapa tahun menurut dia sendiri? 2 tahun. Baru 2 tahun. Jaraknya sudah jauh sekali begitu. Bahkan sama saya sudah 25 tahun di bawah gitu. Nah, kalau dalam bagian ini bisa dikatakan bahwa ketundukan itu bukan adalah sikap untuk menurut, untuk meneladani, untuk menghormati orang yang lebih tua, lebih senior pada bagian yang kita baca ini. Dan kita juga dapat merefleksikannya juga demikian di dalam hari-hari ini. Tetapi begini, pertanyaan itu muncul ketika kita mulai melihat dan mempertanyakan figur atau gambar seperti apa yang diteladankan, sehingga pemuda itu boleh mencontoh, sehingga pemuda itu boleh mengambil teladan dari generasi-generasi yang sebelumnya, atau bahkan dirinya sendiri juga harus bersikap seperti apa supaya generasi berikutnya itu juga dapat melanjutkan keteladanan. Memberi keteladanan bagi saya dalam ketika saya merefleksikan bagian ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab tiap generasi, tetapi ini adalah tanggung jawab kolektif semua generasi, dari yang tua sampai yang muda, dari yang umurnya banyak sampai yang umurnya sedikit. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi dahulu membentuk hari ini, dan apa yang terjadi hari ini membentuk nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk merendahkan diri di zaman yang ketika surat ini ditulis, ada sebuah budaya apa itu. Jadi orang pada zamannya Petrus membuat tulisan ini itu mereka menggunakan sebuah kain yang diikatkan ke tubuh mereka untuk menandai bahwa dia itu adalah seorang budak. Bukan tentang menjadi budaknya yang mau di highlight, mau disoroti, tetapi adalah bagaimana kain ini diikatkan sebagai penanda untuk kita itu yang mengenakan kain itu tetap merupakan sebuah praktik eling, praktik untuk mengawasi, praktik untuk menyadari bahwa kita itu hamba. Dalam bagian ini Tuhan sedang mengajarkan kerendahan hatian, rendah diri, menghendaki supaya itu tetap menjadi karakter dari tiap generasi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hal ini sudah diajarkan dengan baik dengan kondisi yang sekarang? Kita mungkin masih banyak sekali melihat bahwa pengajaran tentang rendah hati ini masih diajarkan dengan cara yang mungkin bukan dengan cara yang salah, tapi mungkin tidak tepat. Atau bukan hanya diajarkan, tetapi prakteknya kita mungkin sadar tidak sadar itu sedang tidak membentuk karakter rendah hati. Contoh mungkin pujian-pujian yang tidak bijaksana. Oh, kamu begini begitu, kamu tuh yang paling bagus begini begitu. Dalam hal ini kita coba sedang mengapresiasi seseorang, tetapi maka kita juga berpikir bahwa apresiasi yang kita berikan secara tidak bijaksana itu juga akan membuat orang
berpikir bahwa kalau aku gak dadi. Kita bertanggung jawab atas semua hal ini. Ketiga, poin tentang menyerahkan segala kekhawatiran. Hal ini terus menerus diajarkan di dalam gereja. Ya, kita memang tidak seharusnya khawatir. Bahkan kalau kita melihat sebuah lagu waktu kecil kita gitu ya, ada huruf bibit yang kecil. Kita sih oh itu sih makanya yang huruf bibit pun sudah dikasih makan sama Tuhan. Kamu apalagi kamu yang manusia, Tuhan pasti akan memenuhi dan mencukupkan begitu. Kita berusaha mati-matian untuk tidak pernah khawatir. Tetapi Bapak Ibu, jika kita melihat dunia saat ini, kita penuh dengan kekhawatiran. Kalau boleh saya sebutkan ya, yang pertama tentang pendidikan. Sorry to say, maaf teman-teman yang mungkin sedang menempuh pendidikannya. Perguruan tinggi sekarang bukanlah hal yang mewah, bukan satu hal yang wah, dan bukanlah sesuatu hal yang dapat menjamin kita untuk dapat pekerjaan ketika lulus. Pergumulan yang pertama tentang pendidikan, pergumulan kedua tentang pekerjaan. Banyak lulusan perguruan tinggi ataupun lulusan SMA, SMK, lulusan apapun itu, yang tidak bekerja sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia pelajari. Bukan berarti teman-teman yang memilih pekerjaan di luar bidang yang dia pelajari itu salah, bukan. Tetapi ini juga menjadi satu kekhawatiran. Aku sekolah, aku S1A, apakah aku akan juga bekerja pada ladang A? Sebuah hal yang tidak pasti hari ini. Ketiga, dengan perkembangan informasi dan segala sesuatunya sekarang, ketiga ini tentang perkawinan. Generasi mana yang melihat lebih banyak perceraian? KDRT lebih daripada generasi yang sekarang. Betul? Atau bahkan kita yang hidup dalam generasi ini itu punya orang tua yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga gak punya waktu di rumah. Relasi yang tidak penuh, relasi yang kosong, renggang antara satu dan lainnya. Tapi ini cukup apa ya, dilematis. Karena orang tua kita ini meninggalkan kita di rumah pun tujuannya baik. Mereka berusaha mencukupkan kehidupan kita, membayar semua tagihan-tagihan, cicilan, uang listrik, telepon kalau ada wifi, sekolah terutama, kebutuhan sehari-hari, bekerja membanting tulang sampai tidak punya waktu di rumah. Itu juga yang keempat, gereja. Hubungan gereja itu kita juga sudah sering melihat bahwa gak kredibel. Komunitasnya gak kondusif. Tidak ada ruang untuk bertumbuh. Tidak ada ruang untuk eksplorasi. Gereja yang seharusnya menjadi terang dalam dunia yang makin gelap dari hari ke hari. Tapi apakah masih dapat diandalkan?
Ini juga sebuah tantangan bagi kita yang ada di dalam satu komunitas gereja, untuk kembali melihat gitu ya, apa yang sedang terjadi. Kemudian kita diminta untuk sadar bahwa yang dilawan adalah iblis. Iblis baru masuk dalam hidup para pemuda dalam banyak sekali aspek. Kalau kita melihat yang tadi ya, apa yang sudah saya sebutkan terkait dengan pergumulannya macam-macam sekali. Tapi bukan hanya tentang kehidupan yang secuplik itu saja, atau yang ada di luar itu saja. Tetapi kadang-kadang hal yang ada malah di dalam lingkup yang sangat kecil dalam keluarga pun itu juga menjadi problem. Contoh, seorang teologis pada waktu akhir tahun 1980 atau 90-an, ketika dia mau meninggal, dia berkata demikian, bahwa ini yang cukup menggetarkan saya gitu ya. Hambatan nomor satu dalam penginjilan dunia itu adalah orang tua Kristen. Sehingga ini memberikan cukup banyak alasan bagi seorang pemuda untuk kehilangan arah, berpaling dari arah. Kemudian kita bisa melihatnya dengan banyak krisis iman, krisis kehadiran, krisis eksklusivitas juga. Lalu kita bagaimana? Bacaan pada hari ini mengatakan kita pada, dan mungkin juga menyadarkan kita gitu ya, tentang tanggung jawab, tentang bahwa pergumulan ini bukan tentang tanggung jawab pemuda sendiri, namun secara kolektif adalah untuk kita semua. Pada ayat kelima cukup jelas. Teguran pertama dilemparkan khusus direct, secara langsung ke pemuda, tapi kalimat yang kedua, kamu semua, dan seterusnya. Gereja ada dan akan terus ada itu karena ada generasi yang terus diperbarui, generasi yang terus mengerjakan panggilan gereja. Tapi perlu juga diakui bahwa generasi yang lebih baru itu perlu dibimbing, perlu ditemani, bukan hanya diuji, bukan hanya dikritik habis-habisan, tetapi ada generasi yang perlu untuk ditolong. Generasi yang baru, ada generasi yang kurang pengalaman, itu pun juga perlu untuk diakui. Bahkan teman-teman muda ya. Tetapi di dalam kurang pengalamannya para pemuda ini pun juga jangan dijadikan alasan mengatasnamakan kekurangan kemudian kita seenaknya sendiri. Karena mari mengingat bahwa ini adalah pekerjaan kolaboratif, gotong royong. Itulah tantangan bagi kita semua. Secara kolektif membentuk gereja kita, membentuk generasi-generasi yang baik, membentuk generasi-generasi yang takut akan Allah. Kata seorang Grant Skelton yang menulis buku dalam generasi penuh hasad, dia bilang begini, pemuda dalam hal ini millennials, dia bilang milenial gitu ya, sebenarnya bukan orang-orang yang malas, tetapi orang-orang yang tidak terinspirasi. Bicara soal inspirasi berarti bicara soal keteladanan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Mereka butuh dukungan dan itu tidak melulu tentang materi. Kristus juga memulai pelayanan di dalam usia yang sangat muda. Kalau
kalau diukur dari umur saya berarti 3 tahun lagi Tuhan Yesus memulai perjalanan pelayanannya. Dan Tuhan Yesus juga dalam tanda kutip mempertaruhkan pelayanan itu kepada para murid yang notabene seumuran dengan dia, itu orang-orang muda. Maka doa saya bagi kita semua, kiranya Tuhan juga menganugerahkan hati seperti Kristus ketika kita melihat para pemuda. Dan Bapak Ibu, kami para pemuda itu juga butuh pertolongan, kami butuh saran. Kertas-kertas yang dibagikan tadi itulah tempat di mana Bapak Ibu bisa menuliskan tentang saran apa yang bisa kami lakukan untuk kembali punya kekuatan persekutuan yang baik, kembali menjadi satu komunitas yang bertumbuh dan berkontribusi pada komunitas. Kami beri waktu untuk beberapa waktu ke depan untuk Bapak Ibu boleh menuliskan apa kira-kira saran buat para pemuda. Mau nggak tulis? Mungkin ada Bapak Ibu yang lupa untuk membawa ballpoint. Kami di sini memegang ada berapa Mbak Raya? 4 atau 5? 4. Ada 4 ballpoint jika Bapak Ibu ada yang belum memegang ballpoint boleh di. Terima kasih, nanti Mbak Raya akan membantu. Dan mendahului semuanya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap saran, masukan. Dan mungkin kalau ada harapan pun silakan ditulis. Kami tidak akan bacakan itu satu persatu karena akan lama sekali. Tidak akan kami bacakan. Kami akan mengkompilasinya semua dan akan menjadi masukan buat Komisi Pemuda dan Mahasiswa untuk mengerjakan pelayanan. Boleh mengumpulkan kertas-kertas berharga ini. Kondisi persekutuan pemuda kita saat ini sedang berusaha meskipun tertatih-tatih untuk kembali bersekutu seperti dahulu sebelum COVID. Karena saya masih ingat sekali bahwa terakhir kami bisa punya persekutuan bahkan yang kita berkeliling mengunjungi rumah-rumah begitu teman-teman pemuda itu terakhir waktu kita menghadapi COVID-19 gitu, tahun 2020. Berikutnya kita sulit sekali. Sekarang pun dalam kondisi yang seperti ini kami bisa bersyukur pada Tuhan bahwa persekutuannya berjalan meskipun dengan sedikit orang. Dan ya hari ini mungkin jadi ajang untuk kami boleh punya masukan, boleh punya saran, apa harapan dari Bapak Ibu Saudara semua. Kami butuh bahan bakar, kami butuh bantuan. Ini teriakan minta tolong, tapi juga ajakan untuk kita bergotong royong. Kami bukan
Bukan. Iya, tetapi kami juga adalah bagian dari gereja ini. Kiranya kita dapat terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kita juga dapat terus mengingat bahwa pemuda juga terus dikaryakan oleh Allah untuk melanjutkan dan mengerjakan pelayanan. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami boleh melihat lebih banyak, mendengar lebih banyak apa yang kami terkumpulkan, kekhawatiran dan ketakutan kami berdosa ya Tuhan, ketika kami boleh khawatir. Tetapi ampunilah kami ya Tuhan, dalam keadaan kami masih khawatir. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami boleh makin hari makin tidak khawatir, makin hari makin mengenal Engkau, makin hari makin percaya bahwa Engkau terus memelihara kami, juga memelihara persekutuan kami, juga memelihara generasi-generasi, supaya karyamu boleh terus dilanjutkan dan pekerjaan baik yang Engkau siapkan untuk kami kami boleh lakukan terus menerus. Biarlah juga jadi bagian di mana kami melakukan pekerjaan baik itu. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami, kuatkanlah kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya, amin. Saya kembalikan ke ayat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menyanyikan pujian nomor 3 dari PKJ 146, Bawa Persembahan, dengan kita memberikan persembahan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan doa syafaat.
Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan dalam hidup kami. Ini kami datang di hadapan-Mu untuk menaikkan doa syafaat bagi berbagai hal yang Engkau percayakan kepada kami. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga yang jadi tuan rumah di ibadah ini. Terima kasih atas kerelaan mereka membuka rumah dan hati untuk 4 persatuan kami. Lipat gandakanlah berkat-Mu bagi mereka, baik dalam kesehatan, pekerjaan maupun kehidupan keluarga, supaya senantiasa menjadi saluran kasih-Mu bagi semua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, diantaranya Bu Esti Suwarno, Pak Supendro, Bapak Bambang Widianto, dan saudara kami yang lain, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya tangan kasih-Mu menyamar mereka, memulihkan tubuh, jiwa, dan semangat mereka. Berikan juga kekuatan bagi keluarga yang mendampingi, agar tetap tabah dan berserah kepada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemuda dan pemudi di tengah jemaat-Mu. Kiranya Engkau tanamkan di hati mereka semangat gotong royong, agar mereka mampu bekerja sama lintas generasi dalam membangun jemaat dan masyarakat. Jadikan para pemuda terang dunia yang menghadirkan kasih dan damai dimanapun mereka berada, dalam segala rencana, studi, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga mengucap syukur atas persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau berkenan dan menerimanya, dan memberkati setiap tangan yang telah mengumpulkan persembahan. Pakailah persembahan ini bagi kemuliaan nama dan pelayanan di tengah jemaat di Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pribadi yang boleh hadir dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu dalam damai sejahtera, kesehatan, dan sukacita yang berasal dari-Mu. Jadikan ibadah ini sumber kekuatan baru bagi kami untuk melangkah menghadapi hari-hari ke depan. Segala doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian nomor 4 dari KBC 385. Ini Yunat. Ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Pada masyarakat kami persilakan untuk berkat. Mari kita menerima berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita hari ini sampai selama-lamanya.
Amin.